mungkin dikasih jawab. Saya Itu aja. James. Saya John dari Maluku. Ingin Saya bertanya. James dulu. James ya. Ya, James. Iya, James, tadi silakan, saya James. Iya, tadi saya ditikung sama Pak Joni, nggak apa-apa lah. Oke, selamat sore teman-teman. Ya, nggak apa-apa lah ditikung sama Pak Joni, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditusuk dari belakang, itu lebih sakit lagi. Sorry, Pak James. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi teman, Ya. jadi teman. Iya. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dan yang pasti salam Indonesia Maju Merdeka. Iya, ini suara lancar apa putus-putus ya? Lumayan, terus. Oh, lumayan. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhardi, Gus Soleh, dan rekan-rekan semua di sini. Saya ada beberapa pertanyaan kedua narasumber, dan nanti saya seperti biasa lanjut dengan sedikit pernyataan, gak panjang-panjang karena ini udah mau asar di Jakarta ya. Begini, saya ingin bertanya pertama ke Romo Yai Aziz tuh. Tadi ada pertanyaan sedikit dari Mbak Vinanda, mudah-mudahan bisa dijawab. Itu kalau sertifikasi ulama, apakah kata Mbak Vinanda itu berlebihan nggak sih atau bagaimana gitu? Meski saya sudah bantu jawab Romo Yai. Terus yang kedua ini dari saya sendiri nih Romo Yai ya. Ini kan ada artis viral namanya Aldi Taher nih Romo Yai, yang terkenal dengan tagar Bismillah, rekam, baca Quran, posting, barakallah, itu kan. Nah, saya mau tanya itu dari segi Islam itu kan apa termasuk riya ya? Ya kan? Termasuk riya kan ya? Tapi kenapa kok masih diteruskan, dan apa Romo Yai punya solusi barangkali untuk supaya si Aldi Taher itu menghentikan itu kebiasaan buruknya, karena sudah agak meresahkan Romo Yai kalau menurut kami ya, dan terutama menurut saya sendiri. Ini memang niatnya bagus untuk mengajak orang ke baca Quran pun ya, Romo Yai ya, izin yang pernah berguru pada para kiai, para habaib di NU, kebetulan baca Qurannya banyak yang belepotan Romo Yai. Dari makhrajil hurufnya masih salah, sipatil hurufnya masih salah, tajwidnya masih salah, dan sebagainya. Sama satu lagi Romo Yai, ini kebetulan si Aldi Taher ini agak disrespect kepada ulama, salah satunya Gus Miftah. Ini pandangan Romo Yai bagaimana ini terhadap kita kesampingkan dulu masalah Yahya Waloni, karena memang Yahya Waloni sudah agak keterlaluan sih, tapi yang ini lebih keterlaluan lagi Romo Yai ya. Karena ada disrespect kepada ulama sekelas Gus Miftah, itu gimana itu Romo Yai? Jadi saya menyaksikan ada Gus Miftah itu memberikan tausiah, bantah habis dengan seakan-akan paling hebat sendiri, paling lebih kiai daripada Romo Yai Aziz bahkan gitu loh. Nah, ini gimana nih Romo Yai Aziz penanganannya supaya nggak berulah seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang terakhir ditujukan kepada Dr. Helmi. Saya bisa menjangkau Dr. Helmi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena saya tinggal di Bintaro, Dr. Helmi. UIN Jakarta di Ciputat, saya di Bintaro, jadi deketan. Cuma lewat kampung hutan dekat itu. Dok, saya mau tanya. Tadi kan Dr. Helmi memberi contoh Nabi Muhammad itu mensalatkan jenazah orang Yahudi dan itu tidak apa-apa. Nah, sekarang di masyarakat kenapa kok jadi terbentuk opini pokoknya tak boleh itu salatkan atau mendoakan jenazah daripada orang di luar Islam, karena itu tidak bisa tidak bisa mendoakan untuk ampunan. Nah, itu gimana kok bisa tercipta yang seperti itu, Dr. Helmi? Karena itu yang tertancap di masyarakat sekarang gitu. Nah, sedikit pernyataan terakhir dari saya. Tadi Mbak Vinanda menyinggung masalah sertifikasi ulama sekali lagi. Ya, saya tidak keberatan dengan sertifikasi ulama itu. Karena ibaratnya itu kayak kualifikasi apakah ulama layak atau tidak umum, atau memang ulama tersebut nggak mempreach atau mendakwakan agama Islam di depan umum, yang nggak layak nggak bisa, enggak. Tapi kan harus ada bimbingannya, ada ibaratnya tuh kayak kualifikasi untuk mendapat
kayak misalkan di secara akademik itu gelar doktor lah gitu loh. Apakah nih orang layak nggak sih jadi gelar doktor atau enggak? Seperti kembali lagi masalahnya Aldi Taher, layak atau enggak orang itu mendapat gelar ustadz apa enggak? Soalnya mohon maaf Romo Yai Aziz dan Dr. Helmi dan juga teman Mas lain, si Aldi Taher ini ngaku ustadz, tapi orang kagak ada yang ngakunya ustadz. Demikian dari saya, Allah Mitarik sama wabarakatuh. Siapa yang melambaikan tangan? Poltek Nazar. Poltek Nazar. Pak Poltek Nazar. Halo Pak Poltek Nazar. Silakan. Halo. Poltek, Pak Poltek ya. Ya silakan. Halo. Halo, Iya silakan lanjut. Pak Muhajir. Saya mau bertanya sama Pak Dr. Helmi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Halo, bisa connect? Lanjut. Ya, oke. Jelas. Suaranya bagus. Iya. Saya mau bertanya kepada Dr. Helmi, bagaimana tentang kasus Ustadz Yahya Waloni ini yang sudah menyakiti hati umat Kristiani di Indonesia dengan pernyataan-pernyataan beliau yang sangat menyakitkan hati umat Kristen. Apakah beliau ini sudah sepantasnya diproses secara hukum atau diberikan sanksi sosial, tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengisi ceramah-ceramah yang bersifat memprovokasi, menghasut, dan memfitnah agama Kristiani. Demikian Pak Dr. Helmi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jamie Carter. Yang di belakangnya Pak Poltak, Pak Ari Asari. Halo? Maluku. Iya Maluku. Siapa John Eddy? Ya, siap. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Gus Soleh, yang mana edisi hari ini terkait dengan topik yang sudah dibahas oleh para narasumber. Tertarik sekali saya mendapatkan ilmu pencerahan dari para narasumber. Perlu saya mau bertanya buat Pak Dr. Helmi. Sangat luar biasa narasinya yang sudah disampaikan buat kami peserta webinar di dalam ruangan ini untuk menambah ilmu kami. Untuk di wilayah Maluku, toleransi antar umat beragama itu sangat kental sekali. Salah satu contoh kecil, ketika Natal, umat Kristiani mengadakan ibadah Natal, itu dari agama Muslim itu datang bersama-sama dengan kami untuk merayakan hari Natal. Begitu pula umat Muslim yang membuat hari Lebarannya, itu umat Kristiani itu hadir bersama-sama untuk merayakan Lebarannya. Saya mau bertanya buat Pak Dr. Helmi, apakah saudara-saudara kita yang Muslim, kebetulan saudara saya juga Muslim, saudara saya 2 orang masuk Muslim dari keluarga kami. Apakah dari pihak Kristen, mereka mengadakan acara Natal, dari saudara kami dari Muslim, mereka ikut berpartisipasi dengan kami di hari raya Natal tersebut.
kan seperti itu. Apakah itu melanggar atau tidak gitu secara ajaran Muslim gitu. Karena kami lihat di Maluku, kita di Maluku itu antar umat beragama istilah pelagandong Islam Kristen itu sangat kuat sekali kan gitu. Apalagi ajaran yang saat ini yang di ceramah yang disampaikan oleh Pak Yahya Waloni sangat kontroversial sekali dan sangat menyakiti hati kami di Maluku, yang mana ajarannya itu ujaran kebencian dan lain-lain. Bagaimana dengan diskusi hari ini, kami dari Maluku meminta kepada Gus Soleh untuk bagaimana hasil diskusi hari ini bisa terjawab dan bisa disampaikan oleh aparat penegak hukum atau pihak MUI, sehingga yang bersangkutan lagi bisa lagi untuk berceramah atau bagaimana lagi itu proses hukum atau bagaimana. Tapi untuk kami orang Kristen tidak mau melaporkan, atau saya secara pribadi agama Kristen, kalau saya apa yang disampaikan oleh Pak Yahya Waloni biarlah yang bersangkutan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana punya pandangan, berpendapatnya berbeda gitu. Tapi harapan saya, bagaimana saat ini kita diskusikan, mungkin diskusi ini bisa terjawab di aparat penegak hukum atau minimal Menteri Agama dengan MUI, sehingga bisa diskusikan lagi bersama hasil diskusi kami ini, sehingga yang bersangkutan lagi bukan cuma Yahya Waloni, tapi Yahya Waloni yang lain gitu. Sehingga tidak lagi ada ujaran-ujaran kebencian, penceramah-ceramah. Karena saya secara pribadi, saya Kristen, tapi saya sangat mendengar sekali itu Ustadz Dasat dan lain-lain yang lain, mereka ceramah itu saya senang mendengar. Saya senang. Karena apa? Kita mendengar kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, Pak Kiai, dan lain-lain. Jadi harapan kami, Pak Gus Soleh, kalau bisa hasil diskusi ini bisa untuk disampaikan oleh Pak Menteri Agama dengan Pak MUI, sehingga bisa mereka bisa lihat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Maluku. Di belakang Maluku ada dari Papua yang akan siap. Silakan. Pak Medi Ya. dari Serui ya. Host, moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, silakan. Saya senang mendengar khotbah dari ustadz-ustadz. Saya Nasrani, tapi saya senang mendengar khotbah mereka. Dan para biksu, saya sering mengambil kata-kata yang indah, kata-kata mutiara yang bagus untuk saya sampaikan ke media sosial saya. Dan itu mencerahkan. Tapi kalau saya mendengar khotbah dari pendeta saya sendiri yang tidak menyejukkan hati sesama, bukan hati saya senang kalau dia menjelekkan, kita bergembira ria dengan itu. Tapi apa untungnya dengan menjelek-jelekan sesama? Bukan menjelekkan agama lagi, tapi menjelekkan personal ada kalanya. Itu saya tidak pakai. Sekarang kalau ada seorang pemuka agama menyampaikan hal yang tidak bisa kita ambil sebagai pedoman hidup, kenapa kita harus dengar? Dan ini dari semua agama ya, semua agama. Jadi bukan kita mau orang diskreditkan orang itu atau apa, tapi hati nurani kita. Kamu baru masuk, kamu harus belajar dulu. Dari Kristen masuk ke Islam, dia belajar Islam. Jangan lagi ya dari Islam ke Kristen, belajar Kristen. Jangan lagi move on lah. Jangan kembali ke sana ya. Kalau kamu mau kembali aja sudah. Jangan menyak yang ada. Jadi kita sepakat di sini. Bagaimana dengan orang-orang begitu? Kita ambil tindakan tegas saja. Bahwa Anda belajar dulu. Stop. Jangan kamu ini dulu, belajar beberapa tahun dulu. Kita Kristen saja, kita
dari bayi kita belajar sampai sekarang belum berani naik mimbar. Muslim dari bayi sampai besar begini untuk pegang mimbar kita juga harus pikir-pikir. Ini dari baru datang masuk langsung pegang mimbar. Waduh. Itu dari kami, salam sejahtera untuk kita semua. Bersatulah Indonesia, merdeka. Merdeka, Bung Medi Paulus. Di belakang Bung Medi ada lagi. Ya Pak Poltak, sudah siap? Silakan. Ya, saya Pak. Selamat sore, salam NKRI. Salam NKRI. Bapak-bapak senior, ustadz, para pendeta. Sebenarnya itu di balik semua itu ada yang real, nyata, dan logika. Tapi ada yang berangkat keluar dari sana, itu yang dari alam supranatural. Saya pikir ini yang saya lihat. Yang saya lihat, mereka diperalat dari alam supranatural gnostik kegelapan. Karena tidak ada ajaran Tuhan satupun untuk menghalalkan darah orang itu halal. Jadi terima kasih untuk itu. Itu organisasi induk atas Muslim, misalnya MUI, Kristen, PGI, untuk merangkul mereka, membina mereka. Bila perlu dikarantinakan, didaur ulang kembali gitu. Terima kasih, itu usul saya. Terima kasih. Masih ada lagi Bung Pati Yatullah Duru mau bertanya? Ya, kalau tidak Bung Ari Asari yang raise hand. Oh, Bung Tony Kosmiran, ya silakan. Lanjut aja saudaraku. Salam sehat semua. Ya, Bung Tony Kosmiran, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan narasumber ataupun pemateri dari tadi, kami menyimak sangat bagus dari Kiai, dari Romo. Di sini ada semacam oknum, dan oknum itu diterima oleh umat yang agama yang barunya dalam hal penyampaian ceramah. Jadi bagaimana menurut para sumber langkah-langkah para tokoh agama ataupun pemuka agama untuk memecah persoalan ini? Satu. Yang kedua, bagaimana kehadiran negara? Kalau ini dibiarkan, kita melahirkan generasi pembenci antar anak bangsa. Mungkin sekian, Pak Muhadir. Bung Tony dari mana? Dari Jambi. Oh, Jambi, silakan Jambi. Ya. Ada di belakang Bung Tony, itu Bung Ari Asari dari tadi angkat tangan tapi kok nggak jadi bicara. Pati Jatulo Duru mau bicara? Kalau tidak ada lagi, maka saya persilakan yang banyak sekali pertanyaannya untuk Dr. Helmi ini. Silakan Kiai Helmi. Saya persilakan Kiai Helmi. Baik, saya jawab persatu. Pak Moderator, tolong ingatkan pertanyaan kawan saya yang dari Kamutan atau dari Bintaro tadi, saya lupa gitu. Ingatkan saya. Iya. Ya, baik, saya menjawab pertanyaan Pak Di. Yang pertama sekali mengenai sertifikasi ulama. Apakah itu ada lagi. Kelebihan atau tidak? Kemudian baik, itu akan dijawab insya Allah. LD Tahir yang mengaku ustadz tapi terlalu bombastis di media sosial, apakah itu perbuatan ria? Malah pernah mengatakan yang kurang baik untuk Gus Miftah, ustadz muda kita. Kemudian kasus Ustadz Yahya Waloni, apakah negara tidak hadir? Harusnya kan diproses hukum. Kemudian dari Bung John Maluku tadi, banyak saudaranya yang beragama Islam. Ya, itu saya menjawab. Dan mereka ikut merayakan Natal. Apa hukumnya? Baik. Kemudian yang terakhir tadi, apa untungnya menjelekkan
personal sesama umat agama sendiri. Terus ya silakan, itu yang perlu dijawab kira-kira Bung Helmi. Saya jawab dulu soal Natal. Pak John, Natal itu kan bahasa Portugis. Artinya hari kelahiran. Dalam bahasa Arab namanya Maulud atau Milad. Dalam bahasa Inggris namanya birthday. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut ulang tahun. Jadi saya agak heran kalau ada saudara-saudara saya yang beragama Islam itu mengharamkan kami sesama umat Islam mengucapkan selamat Natal. Ya apa dosanya? Coba mari renungkan baik-baik nih. Maksud saya menjawab begini, tolong cara saya menjawab, karena begini saya cara menjawab kepada jamaah di masjid, di mana-mana saya begini. Apa salahnya kita mengucapkan selamat Natal, selamat ulang tahun atas kelahiran yang dalam agama Islam disebut yang dalam bahasa iman, keberadaannya, ajarannya. Baik, di dalam Islam, Nabi itu adalah sosok yang harus kami imani. Kan ucapan selamat Natal itu Nabi Isa itu diabadikan di dalam surat Maryam atau surat Maria ayat 33. Saya baca saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan selamat Natal kepada Yesus. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Itu bunyi firman Allah dalam Quran. Terjemahannya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan pada hari Natal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Quran sendiri sudah mengucapkan selamat Natal kepada Yesus. Lah sekarang kenapa kita jadi haram? Ngerti saya. Memang sebagian argumentasi mengatakan bahwa, ini argumentasi saudara-saudara saya Muslim nih. Kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita umat Nasrani, berarti kita sama dengan mereka. Karena ada hadisnya itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Jawaban saya begini. Lah, kalau saya ini menyerupai umat, kalaulah hadis itu cocok dengan argumentasi Anda itu, saya bilang begini, memangnya apa salah saya kalau saya mengakui ajaran Isa, Nabi Isa atau Yesus? Apa yang salah dari ajaran Yesus? Sependek pengetahuan saya, tadi di chat ini ada yang bilang, tolong para pemuka agama juga mempelajari agama-agama yang lain. Saya, puji Tuhan, alhamdulillah mempelajari agama-agama lain. Di dalam Matius 12 ayat 29, jelas sekali itu bahwa Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang satu. Dalam perjanjian lama jelas sekali itu bahwa sebagaimana agama Islam dalam perjanjian lama termaktub itu jelas diharamkan kepada pengikut Bible untuk memakan daging babi. Jelas di situ. Saya katakan kepada saudara saya Muslim, sama-sama melarang makan daging babi, menyembah Tuhan yang satu, cuma beda nabi saja. Kenapa kita jadi kemudian harus bermusuhan dan anti mengucapkan selamat Natal, saya katakan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengikuti sebuah misa di Amerika Serikat sana, di samping saya kebetulan ada saudara saya Muslim juga, kemudian seperti di masjid, kemudian diberikan kotak amal. Di masjid itu ada kotak amal. Ternyata di gereja itu ada kotak amal. Kemudian saudara saya Muslim berbisik, ini kita ngasih amal nggak? Bilang, iyalah ngasih amal. Kenapa? Loh, gereja ini kan rumah kebaikan, rumah Tuhan. Kalau banyak gereja, banyak masjid, banyak sinagog, banyak vihara, banyak tempel, insya Allah banyak kebaikan, saya bilang.
Mari kita berdonasi. Lalu saya berdonasi. Itu ketika saya berada di Amerika Serikat sana, ketika saya berdialog dengan para pemuka agama dari banyak agama. Jadi Pak John, sampaikan saja kepada saudara Muslim sana. Saya setiap tahun juga mengucapkan selamat Natal di Facebook ya. Meskipun akhirnya ya digebukin juga kanan kiri, nggak apa-apa ya. Asal perdamaian di muka bumi ini tetap ada. Yang kedua, sertifikasi. Jangan salah. Yang memberikan sertifikasi itu bukan pemerintah. Emang siapa itu pemerintah? Kebetulan pegawai negeri. Tapi apa otoritas pemerintah memberikan sertifikasi? Pemberi sertifikasi itu ya kita sendiri, masyarakat. Bentuk asosiasi. Asosiasi apa kayak namanya? Pokoknya memberi sertifikasi. Jadi kalau nanti ada pendeta, ada ustadz, ada tokoh agama ceramah menurut tidak benar ngadu domba, besok jangan kita undang lagi. Begitu dia tanya, kok saya nggak diundang lagi? Bapak punya sertifikat nggak? Gitu kan. Kalau dia nggak punya sertifikat, maaf Pak, kami hanya mengundang para penceramah yang punya sertifikat. Kenapa ada sertifikasi? Karena begitu orang ingin mendapatkan sertifikasi, kita sendiri masyarakat yang membuat parameter. Hingga orang bisa lulus dapat sertifikat itu. Misalnya ada pertanyaan, apakah Anda menghormati agama orang lain? Sejauh mana penghargaan Anda kepada agama orang lain? Kalau ternyata ternyata memang wataknya itu keras, suka memaki-maki agama, pasti tidak lulus sertifikat. Nah dengan demikian kita mengeliminasi para tokoh agama untuk berceramah bukan karena kita otoriter, tapi sistem sosial yang menciptakan itu. Apa ya? Ya sertifikat yang kita sepakati bersama. Kayak sertifikasi dosen, sertifikasi ISO 9000 dan sebagainya. Coba aja kalau kita nggak punya ISO 9000, kan kita tidak survive, nggak bisa ikut tender, nggak bisa ini dan itu dan sebagainya. Kayak kita nggak punya KTP. Emangnya KTP wajib? Kan tidak wajib. Kalau kita nggak punya KTP juga nggak apa-apa. Tapi begitu kita menghadap ke bank, ya kan, begitu kita menghadap ke persoalan masyarakat, kita nggak bisa berkutik. Oh, karena itu KTP menjadi wajib buat kita. Bukan pemerintah mewajibkan KTP, tapi sistem sosial yang mewajibkan kita harus punya ijazah, punya KTP, punya kartu sehat, punya sertifikat ceramah, sertifikat dokter, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sertifikasi. Jadi kawan-kawan, mari kita bentuk asosiasi sendiri nih dengan masyarakat. Melakukan sertifikasi. Kalau pemerintah bikin sertifikasi, ada berapa ribu masjid di Indonesia ini. Nggak mampu pemerintah. Karena itu membuat sertifikat adalah kita sendiri. Berikutnya, bagaimana kalau ada orang Ustadz menjelek-jelekan agama lain? Bapak Ibu sekalian, dengan hukum alam, orang-orang kayak gini insya Allah akan tereliminasi dengan sendirinya. Don't worry. Begitu dia taruh di YouTube, banyak orang yang dislike dan sebagainya, dia akan tereliminasi. Nah biasanya orang yang mau mengundang ustadz-ustadz, tokoh agama dan lain-lainnya ini yang suka menjelek-jelekan agama lain adalah orang yang satu watak biasanya. Nah itu yang susah. Dan di zaman serba teknologi ini, komunikasi ini, yang hadir paling 10 orang, tapi direkam, kemudian ditayangkan di YouTube, seolah-olah itu disaksikan oleh ribuan orang. Itu yang jadi persoalan kita. Karena itu menurut saya, ya pemerintah harus tegas, kepolisian harus tegas menangkap orang-orang kayak begini. Kan undang-undangnya jelas ada. Boleh menggunakan undang-undang ITE sebelum undang-undang itu direvisi, boleh pakai KUHP dan seterusnya. Pokoknya buktikan saja bahwa dia melakukan pencemaran, bukan pencemaran agama. Agama itu nggak akan tercemar. Agama itu semuanya baik. Islam, Kristen, Buddha, itu semua agama baik. Yang tidak baik itu penganutnya. Jadi nggak ada pencemaran agama. Bagaimana mungkin agama mau dicemarkan? Yang dicemarkan itu otak orang sebetulnya. Kenapa saya sempat melihat YouTube yang dikirim oleh Gus Soleh kepada saya. Ustadz Waloni itu disebut Walonte. Nah, ya kan? Begini Walonte, begini. Akhirnya apa? Kan pribadi dengan pribadi, marah dengan marah. Karena yang awalnya ini memprovokasi, yang ini terprovokasi, akhirnya dua tokoh agama ini tidak mencerminkan kebaikan, yang adalah caci maki. Karena itu menurut saya
Pokoknya selagi kita menjadikan agama sebagai organisasi, selama itu pula kita saling gontok-gontokan. Tapi kalau kita jadikan agama ini sebagai religiusitas, menempa kesalehan dalam diri kita sendiri agar bermanfaat buat orang lain, lalu Tuhan senang dengan kita, itulah cara beragama yang baik. Saya kira saya sudah menjawab semua, mudah-mudahan. Ada Bung Helmi, yang Ya. dimaksud dari Pak Paulus dari Srui tadi adalah bagaimana kalau menghina sesama umat agamanya sendiri. Sekarang ini kan banyak sekali nih. Mungkin banyak itu dicaci maki sama. Silakan. Itu menurut saya sih kita semua udah tahu jawabannya lah. Itu konyol kalau begitu ya. Bagaimana mungkin kita satu agama mencaci maki sesama penganut. Lagi-lagi itu motifnya adalah organisasi. Saya beri contoh, saya tidak akan menyinggung agama lain. Agama saya saja Islam. Kenapa Syiah sampai sekarang barangkali itu tidak bisa diterima oleh kaum Sunni Indonesia? Sebabnya gampang. Syiah itu besar di Iran, gitu kan? Sementara Sunni itu besar di Indonesia. Arab Saudi itu pegang Sunni bukan Syiah. Nah, kita pergi haji itu ke Arab Saudi. Gampang aja sebetulnya. Itu gampang saja kalau dilacak sebetulnya. Tapi coba tanya orang Sunni, siapa Tuhan yang kau sembah? Pasti jawabnya Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Tanya orang Syiah, siapa Tuhan yang kalian sembah? Allah. Siapa Nabi yang kalian imani? Muhammad juga. Lah kenapa sekarang kalian bergontok-gontokan? Saudara-saudara saya kaum Sunni mengatakan, ya memang Tuhannya sama Allah, Nabinya sama Muhammad. Ya tapi kan kaum Syiah itu menjelek-jelekan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat. Lah kalau memang begitu, suruh keluarga Abu Bakar Siddiq lapor ke polisi. Saya bilang, kamu ini keluarga Abu Bakar bukan? Bukan. Lah kenapa kamu marah? Kamu keluarga Ali bukan? Bukan. Kenapa kamu marah? Kamu keluarga Utsman bukan? Bukan. Lah kamu orang Indonesia bukan orang Arab. Orang Abu Bakar. Itu kan ini Habib Ja'far ketawa itu dia. Habib Ja'far ketawa. Iya. Kalau ibu saya ada menghina, saya lapor polisi. Pak polisi, ibu saya dihina. Ini rekamannya. Boleh polisi mengusut. Kenapa? Dia sudah menghina ibu saya. Memang ibu saya orang lain, tapi dia ibu yang melahirkan saya. Lah Abu Bakar Siddiq siapa? Utsman bin Affan siapa? Ya kan Ali bin Abi Thalib siapa? Kan bukan siapa-siapa. Dia hanya sahabat Rasulullah. Ya kalau diledek-ledek, kemudian dihina-hina, ya sudahlah serahkan pada Allah. Menghina itu di mana-mana pasti berdosa. Ya kan? Tapi kan tidak melanggar hukum positif kita. Coba pakai pasal apa kita mau laporkan itu orang yang menghina Abu Bakar Siddiq, orang yang Abu Bakar juga sudah meninggal dunia. 1400 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Nah, itu kira-kira jawaban Ustadz Helmi. Ya. Mengikuti media sosialnya Eldi Taher ya? Karena saya katakan Eldi Taher itu ria atau bagaimana? Gini, untuk bisa mengatakan ria dan tidak ria, itu apa ukurannya? Yang menyatakan ria itu apa? Ria dan tidak ria itu kan adanya di hati orang. Siapa kita bisa menilai isi hati orang? Kalau saya mendermakan uang saya ini 10 juta, lalu saya kasih kabar satu grup WhatsApp, saya mendermakan 10 juta rupiah. Itu saya ria atau bukan? Kan belum tentu. Siapa tahu saya berniat mendidik. Siapa tahu saya berniat memberikan isyarat kepada orang yang jarang berderma agar berderma juga. Belum tentu saya ria. Jadi yang zahir, yang terlihat itu belum tentu senyatanya apa yang ada di dalam hati. Saya ini paling anti dengan orang yang suka menilai isi hati orang. Kenapa begitu? Karena yang di dalam hati ini hanya Tuhan yang tahu. Iya kan? Coba deh kalau kita melihat, saya sering berkata begini, kamu solider dong sebagai muslim, kamu kok nggak kumpul-kumpul nih di lapangan Banten, ya kan, buat aksi 210 kata itu kan. Barang siapa yang tidak hadir di lapangan Banten 210 itu adalah orang munafik, tidak solidar kepada umat Islam. Saya bilang kepada mereka ini, dari mana kamu tahu bahwa orang-orang yang kumpul di alun-alun Banten itu untuk aksi 210 itu adalah semuanya adalah orang-orang soleh.
Siapa tahu di situ ada intel sedang menyamar tapi pakai gamis. Siapa tahu di situ ada orang Kristen tapi dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya umat Islam. Siapa tahu itu karena aksi niatnya politik belaka, pengen jadi pemimpin. Siapa tahu di situ ada wartawan, tapi biar selamat dia pakai gamis. Kan nggak ada yang tahu yang kumpul di alun-alun yang jumlahnya 10 juta orang itu. Kan itu saya bilang. Karena itu nggak usah nyindir-nyindir. Bahwa saya tidak datang ke alun-alun, urusan saya dengan Tuhan. Anda tidak perlu menebak-nebak isi hati saya bilang. Yang penting selagi saya berbuat baik, Anda hormati. Anda baru memberitahu saya ketika saya berbuat jahat dan merugikan Anda. Saya bilang begitu tuh. Selalu saya katakan begitu ketika saya berargumentasi kenapa saya tidak hadir di alun-alun Banten untuk aksi 210. Nah. Jadi soal ria dan tidak ria menurut saya, ya mari kita tidak menilai, tapi pasti kalau buat diri kita sendiri itu ria, cukup buat diri kita sendiri, jangan sebar-sebar, lalu kita tidak meniru orang itu. Terima kasih. Terima kasih Bung Helmi. Pak Protokol, Ya, boleh saya bantu sedikit masalah Ustadz Tahir? oh silakan. Sebentar ya, sedikit juga masalah sertifikasi tadi. Jadi sebenarnya kalau bisa, seperti diusulkan oleh Pak Kiai Dr. Helmi Hidayat, kalau bisa memang kita segera membuat asosiasi untuk sertifikasi, jangan bebankan ke pemerintah, nanti pemerintah pula yang salahkan. Kemudian Tahir itu tidak salah dia ngaku Ustadz, tidak salah. Kenapa? Yang salah adalah kita semua, kita dalam tanda petik para ulama, dan kita dalam tanda petik para cendekiawan, nggak segera untuk merumuskan diksi Ustadz itu di KBBI. Karena sebenarnya selama ini mungkin Ustadz diartikan guru agama. Salah. Ustadz itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Persia, yang artinya adalah seorang pakar. Gitu. Pakar biologi, Ustadz ilmu hayat. Pakar kimia, Ustadz ilmu kimia. Gitu. Kebetulan ada pakar agama, maka diberi nama Dr. Helmi Hidayat. Nah itu udah boleh dipanggil Ustadz karena beliau udah doktor. Gitu. Nah maka siapa Tahir dan lain sebagainya, Gus siapa itulah, nggak tahu namanya Gus siapa lah. Nah itu Sugi itu sebenarnya mereka tidak salah, mereka adalah korban ketidaktahuan. Gitu. Yang salah siapa? Kita para ulama, kita para cendekiawan tidak segera mengusulkan kepada KBBI untuk merubah makna diksi Ustadz itu. Demikian mungkin sedikit tambahan. Terima kasih tambahan dari Habib Jafar. Romo Beni masih ada? Romo Beni? Kalau nggak ada, Kiai Aziz Hidayatullah masih hadir? Kiai Aziz? Kalau sudah nggak ada, Bung Weneke yang dari Kawanua. Bung Weneke Pantau. Kawanua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi agak error. Ya, saya menyikapi atau menjawab yang pertama adalah pertanyaan dari Mbak Vinanda Febriani. Ini Mbak Vinanda ini adalah duta dari BNPT ya. Juga tadi ditambahin pertanyaan dari Pak James. Jelas nggak nih suaranya ya? Bagus, Kiai. Bagus ya, cuma ini saya agak error, mungkin ada suara aja ya. Saya menjelaskan bahwa yang dipertanyakan adalah mengenai intervensi pemerintah. Apakah tidak nanti ada yang menentang bahwa intervensi pemerintah itu adalah bagian daripada intervensi pemerintah. Sebenarnya pemerintah tidak intervensi. Halo? Ya, lanjut. Halo? Ya. Ya, jadi di setiap lembaga atau organisasi Islam, contoh adalah di Nahdlatul Ulama dan di Muhammadiyah, itu ada yang namanya lembaga dakwah. Di NU lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah lembaga dakwah Muhammadiyah. Ada juga dai muda Nahdlatul Ulama, dai muda Muhammadiyah itu ada. Nah, itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Setiap dai yang akan ditugaskan oleh organisasi Islam, dalam hal ini NU, saya adalah orang NU,
dan juga saya tahu juga di Muhammadiyah juga ada pelatihan dari Muhammadiyah, itu bisa menggandeng tadi yang saya katakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau dai itu profesi, penceramah itu profesi, tapi kalau kiai ulama itu tidak. Tapi kaitannya ini adalah yang kaitannya dengan sertifikasi dai. Karena penceramah, pentausiah itu adalah bagian daripada dai yang berdakwah tugasnya. Makanya kenapa perlu diadakan, perlu diberikan sertifikasi, ya, supaya nanti ketahuan ini yang dakwahnya seperti ini dari organisasi Islam mana. Sehingga langsung ketahuan, masyarakat pun juga akan tahu, oh ternyata dari sini. Yang bertanggung jawab adalah organisasi Islam itu atau induk organisasinya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ya, untuk mendapatkan sertifikasi itu tidak kemudian serta-merta kemudian mendapatkan, itu harus ada rekomendasi dari induk organisasi. Harus ada rekomendasi dari induk organisasi. Dalam hal ini kalau Yahya Waloni memang punya induk organisasi, ya, siapa? Nah, itu yang wajib memberikan rekomendasi kepada institusi atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu. Karena tanpa ada rekomendasi dari induk organisasi, BNPT tidak akan mengeluarkan, tanpa adanya pelatihan, ya, itu BNPT tidak akan memberikan sertifikat. Jadi ini sebenarnya harusnya tidak jadi masalah. Kalau ada yang mempermasalahkan, saya lihat itu yang mempermasalahkan adalah yang masih abu-abu. Mohon maaf, induk-induk organisasi yang belum jelas, ya, dalam tanda petik ya. Kenapa saya sebutkan ini adalah NU dan Muhammadiyah? Indonesia itu organisasi Islam terbesar adalah pertama adalah NU, kedua adalah Muhammadiyah. Jadi yang menentang sertifikasi atau dai bersertifikat itu adalah organisasi-organisasi Islam yang kecil, ya, yang ada rasa kekhawatiran dia punya kepentingan atau mereka punya kepentingan akhirnya terbaca. Nah, seperti yang dilarang oleh pemerintah lah contohnya. Organisasi Islam yang dilarang pemerintah karena apa? Karena dicap atau memang sudah menentang Pancasila, sudah terbaca akan mendirikan negara Islam. Ya. Padahal Indonesia ini adalah negara nasional, negara NKRI, ya, yang tidak berdasarkan Islam atau bukan negara Islam. Sudah jelas itu. Nah ini, jadi kalau yang menentang adanya sertifikasi itu adalah sebagian kecil aja yang khawatir. Jadi itu yang jawaban saya yang mengenai sertifikasi. Kemudian mengenai Aldi Taher. Saya sependapat dengan Kiai Helmi tadi. Halo? Ya, lanjut Kiai. Halo? Lanjut Kiai, bagus. Bagus ya? Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menilai apakah ria atau tidak. Karena setiap orang itu melakukan kegiatan ataupun berdakwah itu, yang tahu niatnya, tujuannya memang tulus untuk untuk kemaslahatan atau tidak adalah hatinya masing-masing. Namun di sini tanda petik, kalau saya lihat Aldi Taher ini kan punya tagar ataupun promo semacam ini di media sosial setelah sebagai calon wakil gubernur. Itu kan sebenarnya ini kembali kepada masalah akhlak, masalah nurani, masalah niatnya. Saya melihat di sini karena apa? Ada kepentingan. Kembali masalah kepentingan. Seperti Yahya Waloni itu juga kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan dari organisasi tertentu, tidak mungkin dia akan berceramah seperti itu. Tapi kalau
kepentingannya adalah tulus, ikhlas betul-betul semata-mata karena dakwah, ya, itu tidak akan seperti Yahya Walau. Nah, kembali ke Aldi Taher. Saya tidak bisa melihat ria atau tidaknya, karena yang mengatakan apa yang berhak untuk menilai ria atau tidak adalah Allah SWT. Nah, kembali, namun segala kegiatan, segala tindakan kita yang menilai adalah masyarakat. Kalau niatnya sudah nggak benar, itu masyarakat akan menilai tidak benar. Kalau niatnya baik, insya Allah masyarakat akan menilai baik. Jadi itu ya, memang kembali kepada masalah pertama niat ya. Niatnya apa? Niatnya memang murni untuk berdakwah atau tidak. Itu yang menilai juga masyarakat. Dan tentunya kalau masalah ria atau tidaknya itu yang menilai Allah. Seperti kita ya, memberikan amalillah atau amal sodako, tangan kanan memberi, tangan kiri ke belakang. Apakah diterima pahalanya atau tidak sama Allah Ta'ala? Itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan kalaupun saya umpamanya memberi pada seseorang, ya, ada orang yang melihatnya, saya tidak bermaksud untuk ria contohnya. Tapi ada orang yang melihatnya, bisa jadi dikatakan bahwa itu Pak Kiai ngasih sodako ke depan orang banyak, bisa jadi seperti itu. Padahal tulus, saya itu ikhlas, tidak bermaksud untuk pamer. Makanya ria atau tidaknya tergantung dari niatnya. Yang tahu adalah Aldi Taher itu sendiri. Cuma sebagai makhluk sosial, saya sebagai manusia mempunyai rasa manusiawi ya. Jadi rasa kemanusiaan saya itu melihat apakah pantas apa tidak seperti itu. Nah ini saya melihat ya, kalau itu memang kelihatan, kenapa nggak dari dulu sebelum nyalon gubernur, wakil gubernur. Nah, tapi kenapa kok setelah nyalon wakil gubernur seperti itu dengan berpakaian salah satu partai contohnya itu kan berarti sudah kelihatan. Oh berarti ini kepentingan. Nah, kalau sudah kepentingan berarti bagaimana masyarakat yang menilai. Saya kira itu jawaban yang kedua ya, dari apa mengenai Aldi Taher. Kemudian pertanyaan dari Kak Tony Jambi ya. Sikap yang akan dilakukan oleh ulama, oleh saya dan teman-teman narasumber, apa yang dilakukan? Ya tentunya kalau kami tidak bisa berbuat banyak. Jadi, yang pertama adalah bahwa di sini ada institusi. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada Departemen Agama. Ya perlu kita ketahui bersama bahwa Departemen Agama ini bukan Departemen Agama Islam. Ya, Kementerian Agama atau Menteri Agama itu tidak hanya menangani umat Islam saja. Oh, saya stop ini sulit sebentar ya, saya stop dulu Kiai. Halo. Oke Kiai Ya. sudah? Belum. Jadi kembali institusi. Jadi kita itu sebenarnya yang menilai, yang menyikapi adalah kita bersama, tidak hanya tugas daripada ulama, tidak tugas dari ustadz atau kiai, bukan, tapi adalah tugas kita bersama menyikapi pendakwah yang kurang terpuji ya. Jadi kita harus menyikapi bersama. Kalau memang dai itu memang tugasnya menjelek-jelekan, setiap ceramah menjelek-jelekan, nggak usah dipanggil. Nah, salah satu caranya itu diantaranya adalah sertifikasi. Nah, kalau sudah sertifikasi ini berjalan, setiap orang yang memanggil ustadz atau kiai atau dai itu akan menanyakan dia punya sertifikat apa enggak. Kalau sudah sertifikat berarti dia akan ceramah hal-hal yang baik. Ya, betul-betul sudah teruji. Karena ada standar kompetensinya untuk menjadi seorang dai. Ya, seperti di Nahdlatul Ulama ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kemudian ada dai muda Nahdlatul Ulama. Untuk menjadi dai muda Nahdlatul Ulama itu tidak habis mondok kemudian langsung dai, tidak. Ada pelatihannya, ya. Ada arahan-arahannya, ada juknisnya ada, juklaknya ada. Termasuk juga di lembaga organisasi Islam lainnya, ya.
ada, jadi nggak usah khawatir. Kalau memang kita tujuannya baik, organisasi ini adalah baik, bahwa agama ini adalah rahmatil alamin, dan agama ini tujuannya adalah baik, nah, kenapa khawatir? Kalau dai-nya harus mempunyai sertifikasi. Kalau tujuannya baik, nggak perlu khawatir. Kalau niatnya baik, nggak usah khawatir. Jadi kalau yang merasa khawatir, yang berlebih-lebihan ini adalah intervensi pemerintah, ya, itu adalah hal yang berlebihan yang dirasakan oleh organisasi Islam yang punya kepentingan-kepentingan terpendam, tersembunyi, ya, seperti Islam radikal itu. Ya saya terus terang saja, mereka juga terang-terangan kok. Kan begitu, Pak. Jadi yang menyikapi adalah semuanya, elemen masyarakat. Di dalamnya tidak hanya rakyat Indonesia, di dalamnya adalah institusi atau lembaga. Majelis ulama harus lebih tegas, departemen agama harus lebih tegas. Ya. Karena apa, yang namanya pendakwah itu tidak hanya ustadz dari Islam, ya, pendeta dari Buddha, dari Hindu juga ada. Jadi artinya monggolah ini kita tanggung jawab bersama, ya, untuk menyikapi bagaimana tidak terlahir kembali dai-dai yang seperti itu, ya. Dalam hal ini dai-dai garis keras atau radikal, ya. Ini adalah tugas kita bersama untuk mengatasi, ya, menyikapi supaya tidak lahir penceramah-penceramah radikal seperti itu yang tujuannya adalah untuk menggoyang NKRI. Ya. Jadi itu kita harus bersama-sama. Terakhir sebagai penutup, kesimpulannya bahwa betul bahwa semua agama itu mengajarkan cinta kasih. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Mau di Buddha, mau di Nasrani, ya, mau di Hindu, itu mengajarkan tentang cinta kasih. Islam juga mengajarkan tentang cinta kasih. Ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang, ada Yawadud, Maha Cinta Kasih. Ya. Nah, ini adalah agama Islam. Ya. Begitu juga agama yang lain. Jadi semuanya orang yang beragama, marilah kita hormati antara satu dengan yang lainnya, ya, bahkan sebagai sama-sama makhluk Allah harus saling hormat menghormati. Makanya mari kita jaga NKRI ini, kita jaga Pancasila, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber lain, kalau ada yang ingin menanggapi straight line ke subtema, yaitu tidak bolehnya menghina agama apabila seseorang telah berpindah ke agama lain. Kalau tidak ada, Pak Moderator, ya, boleh saya jawab satu lagi yang tadi ada yang japri lewat WhatsApp ke saya. Oh, kembali Pak Helmi. Ya, boleh satu-satu aja saya jawab. Singkat aja Pak ya, karena sudah hampir jam 4. Baik, pertanyaan dari Pak James ini dari Bintaro. Apakah kenapa ada di kalangan umat Islam timbul kesan tidak boleh mendoakan orang di luar Islam? Gini, pertama jawabannya adalah di kalangan umat Islam sendiri belum selesai perdebatan apakah di luar Islam itu kafir atau tidak. Jadi kata-kata surat kuliah yual kafirun la abudu ma ta'budun, itu akum dinukum waliyadin, itu akhirnya adalah itu digeneralisasi seolah-olah lakum dinukum waliyadin itu adalah agama Kristen, agama Hindu, agama Yahudi dan seterusnya. Padahal surat itu turun di Mekah. Surat itu pernyataannya kepada kaum musyrik Mekah yang waktu itu menyembah berhala. Sementara di Madinah Nabi bersahabat baik dan berbisnis hidup bersama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, tafsir ini berkelindan. Mereka tidak bisa membedakan mana kaum musyrik dan ahlul kitab. Ini pangkal dari perdebatan di kalangan umat Islam sendiri, apakah boleh mendoakan umat lain di luar Islam. Padahal menurut saya, pertama berdoa itu kan pahalanya buat diri kita sendiri. Saya mendoakan siapapun, makhluk di muka bumi ini, bahkan saya doakan pohon supaya dia tumbuh baik, binatang supaya sembuh dengan baik dan sebagainya. Semua yang saya doakan tidak pernah mendengar doa saya.
Itu urusan saya dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi ketika kita ini berdoa kepada baik kepada umat Islam, karena saya sebagai muslim, maupun kepada orang lain di luar Islam, mestinya dibolehkan dan pahalanya mengalir kepada saya. Bahwa doa saya nanti dijawab atau tidak oleh Allah, itu urusan Allah, bukan urusan saya, dan bukan urusan umat-umat Islam yang lain yang mengharamkan doa buat siapapun. Memang ada, Pak Kiai Aziz pasti lebih tahu dari saya ini, ada ayat Quran yang mengatakan wala takum ala ahadim minkum mata abada. Janganlah kamu sekali menyolatkan jenazah kepada dia yang mati selamanya. Tapi yang dimaksud itu bukan ahlul kitab, tapi orang musyrik kaum kafir yang mati di medan tempur di masa Rasulullah, yang mereka jelas-jelas menyembah berhala. Kalau kaum pagan penyembah berhala, umat Islam strict, memang tidak bisa karena mereka menyembah berhala. Masa ada Tuhan yang disembah adalah berhala, makhluk-makhluk yang disembah? Tidak mungkin, mereka pasti berbeda dengan kita. Nah, karena itu, tapi kalau sama-sama bertuhan, Islam mengajarkan kita mendoakan. Buktinya apa? Rasulullah sholat jenazah untuk orang Kristen, yaitu Raja Najasyi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Helmi. Kepada narasumber lain, karena waktunya sudah sangat singkat ya, kalau ada yang ingin menambahkan terkait dengan penghinaan kepada agama lama setelah dia berpindah agama yang baru, saya persilakan. Kalau tidak, mungkin closing statement saja dari masing-masing. Saya nambahin dikit, Pak. Ya. Bung Weneke, ya silakan. Ya, closing statement aja ini. Ya. Jadi terima kasih. Tetap harus bersatu untuk menjaga NKRI ini. Kita saling memberi nasihat yang baik, saling menjaga. Jadi bagaimanapun juga, karena saya Skutnabe Yahya Waloni, kebetulan ya, teman-teman dari Minasa, marilah saudara-saudara kita yang Minasa maupun tidak, kaum Kristen ini, untuk sudah pasti kita memaafkan beliau Yahya Waloni ini. Dan agar negara ini tetap jalan panjang sampai ke anak cucu kita, maka law enforcement tetap berjalan. Jadi undang-undang IT, KUHP itu tetap jalan. Jadi Yahya Waloni ini tetap akan kita bawa ke ranah hukum. Nah, cuma dari itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Kita semua sudah berpartisipasi untuk kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia NKRI selamanya. Saya setuju, Bung Weneke. Tapi kalau laporannya yang dulu bulan September belum juga sebaiknya bikin laporan yang baru, Bung Weneke. Ya, yang September. Saya tambahin sedikit ya. Saya tambahin sedikit untuk kasusnya ini. Ya. Nah, jadi akan kita tambahin lagi dengan pasal yang kemarin lagi saya pernah share ke Kiai ya mengenai dia ada YouTube-nya menghina Kristen, Protestan dan Katolik pro-setan. Nah, ini juga akan menjadi kasus karena Undang-Undang IT pasal 26 kalau nggak salah ya 267 itu pelanggaran ya. Itu akan masuk juga ke situ. Silakan Bung Weneke, setuju. Kemudian untuk Bung Urip Saputra, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak menyangkut yang subtema, silakan closing statement sekalian. Baik Pak. Ya. Saya rasa diskusi sudah sangat amat sekali, komprehensif sekali Pak. Hari ini justru saya juga begitu banyak pencerahan nih untuk saya pribadi. Saya banyak belajar dari Pak Kiai Helmi, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Kiai Aziz juga luar biasa. Sungguh amat sangat mencerahkan saya nih pada sore hari ini. Saya mungkin ingin ini saja Pak, closing statement saya sedikit saja. Ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di pada paparan saya bahwa pentingnya bahwa ketika kita bertuhan itu tidak meninggalkan kemanusiaan. Jadi saat kita mengaku sebagai umat beragama, dalam hal ini misalkan kita sudah memeluk agama baru sekalipun, jangan lupa kemanusiaannya, bahwa apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan pernah berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mau dihina-dina oleh orang lain, jangan suka menghina orang lain. Kita tidak mau dicubit oleh orang lain, jangan mencubit orang lain. Kita tidak mau disakiti orang lain, jangan kita sakiti orang lain. Bahwa saya rasa kuncinya itu salah satu kuncinya,
Saya yakin dengan spirit seperti itu yang dikedepankan, bahwa saya yakin bahwa kedamaian, keharmonisan antar umat beragama atau secara umum antar sesama manusia itu bisa selalu terjaga ya Pak. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Bung Urip Saputra. Sama-sama Pak. Kalau masih ada narasumber Bung Romo Beni hadir nggak? Kalau enggak, maka berakhirlah sudah sesi tanya jawab, maka kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu kata penutup, resume dari seluruh paparan narasumber, dan sekaligus harapan-harapan yang akan disampaikan oleh inisiator webinar Agama Cinta yang ke-25 ini kepada Gus Soleh. Saya persilakan. Ya, Gus Soleh, saya persilakan. Tidak dengar suaranya, Gus Soleh. Belum mulai, Gus Soleh belum mulai. Ya. Suaranya. Belum kedengaran, Gus Soleh? Itu belum di ini, Gus Soleh belum di ini apa? Sudah di-unmute sudah. Oh. Cuma ini mic-nya kurang pas. Oh. Didekatin mic-nya, Ustaz. Hilang tuh gambarnya. Berarti sinyalnya ini baru muncul lagi. Tes sound, tes. Tes, Gus. Nggak ada suara, Gus. Kenapa settingan suaranya diubah ya? Ya, coba. Tes, Gus. Nggak usah pakai headset mungkin, Gus. Itu headsetnya bermasalah mungkin, Gus. Headsetnya bermasalah kali. Habib Ja'far, asap rokoknya mata banget itu. Baik, sambil nunggu Gus Soleh ya. Jadi pada prinsipnya kami umat Islam, umat Muslim itu diajarkan untuk sebagaimana Allah Taala ya menyampaikan rahmat bagi seluruh makhluk. Artinya bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Helmi tadi, bahwa sebenarnya agama itu satu. Lahir dari Tuhan yang satu. Nabi Adam, kita semua makhluk manusia yang ada di bumi ini, keturunan Nabi Adam. Masih satu terah dengan Nabi Adam. Kita juga satu terah dengan nabi-nabi yang lain. Yang jumlahnya sebenarnya Nabi itu sekitar 25.000. 25.000 sekian. Nah, kemudian yang dituangkan surat atau tersurat di dalam kitab suci Al-Quran itu ada 25 Nabi dan Rasul. Nabi Isa itu adalah bagian daripada Nabi kita, Rasul kita. Jadi kalau umpamanya kita mengucapkan selamat Natal, itu nggak apa-apa, kita mengucapkan selamat kepada umatnya Nabi, kami. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Jadi artinya kembali bahwa kalau ada orang Islam, baik itu yang baru masuk Islam maupun Islam yang sudah lama, kemudian menjelek-jelekan agama lain,
maka itu punya kepentingan, ya. Bukan hanya kepentingan untuk dirinya sendiri, punya kepentingan bagi Ini baru bisa. organisasi. Nah, ini sudah mulai. Sudah keluar. Sudah, Gus. Begitu sebelum Silakan, bismillah Gus. 3 kali langsung Dikunci sama suaranya Mas itu, Gus. Nurul. Halo. Ya, baik, saya serahkan kembali, silakan dilanjutkan. Ya, maaf tadi dikunci sama operator. Sentimen. Operatornya lagi pusing ini mikirin pacarnya. Ownernya belum dibayar. Mohon maaf, jadi nggak bisa masuk. Udah terdengar ini. Operator belum dibayar. Sudah, Gus. Dari tadi nggak dikunci, Gus. Gus kan kasih. co-host. Monggo dilanjut. Nggak usah ya. Nggak usah pakai itu, nggak usah pakai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua salatu ala Rasulillah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, tanpa terasa lebih dari 3 jam kita berdiskusi bersama untuk permasalahan bangsa dan negara kita. Yang mana hal ini berkaitan dengan ocehan, khutbah, ataupun narasi-narasi yang dibuat oleh orang yang pindah agama kepada agama yang baru. Itu adalah hak asasi masing-masing. Cuman yang menjadi permasalahan, orang yang pindah agama ini membuat ujaran kebencian, menjelek-jelekkan agamanya yang lalu, bahkan mengadu domba. Kasus yang sangat menonjol yaitu Yahya Waloni. Akan tetapi teman-teman perlu semuanya ketahui, kalau lihat di YouTube, ratusan lebih channel-channel yang mana memberikan panggung kepada kelompok-kelompok atau kepada orang yang pindah agama ini, baik yang dari Islam menjadi Kristen atau menjadi Katolik atau menjadi agama lain, atau orang yang di luar Islam masuk di dalam agama Islam ini, yang mana kesemuanya ini merusak nilai toleransi kita. Kita ini sama-sama tahu hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berbeda, termasuk agamanya. Apabila di antara kita sesama anak bangsa ini tidak memiliki nilai-nilai kebinekaan, tidak memiliki nilai-nilai toleransi, maka hancurlah bangsa ini. Maka dari itu, pada kesimpulan kami di acara webinar Agama Cinta ke-25 ini, 1. Seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, hendaklah para tokoh-tokoh agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun Katolik, apabila ada orang yang pindah agama dan berkhutbah ataupun bicara di hadapan publik semacam ini, kami minta hendaklah segera ditegur, ya. Terlebih-lebih apabila itu sampai ada yang merekam. Karena dunia saat ini menjadi sempit, dunia saat ini menjadi global, sungguh dan sangat tidak kita inginkan. Kita melihat ada orang dari agama A pindah kepada agama B. Dia menceritakan tentang kepindahannya, lalu menjelekkan serta mencaci maki agama yang lamanya. Ditanggapilah oleh agama apa? Salah satu apa? Ataupun dari kelompok channel YouTube dari agama yang dicaci maki tersebut. Nah, di sini ratusan bahkan ribuan komen-komen yang mana isinya saling hujat, saling caci maki, saling pembenaran, dan isinya penuh dengan kebencian. Atau juga sebaliknya, si A
atau si B ini dari agama A pindah kepada agama B. Dia berceramah, diberikan panggung, mencaci maki. Nah, di sini oleh akun-akun YouTube daripada agama yang dicaci maki ini langsung diberikan narasi-narasi yang mana di dalam komen-komennya ini semuanya penuh hujatan dan kebencian. Maka melalui webinar ini kita minta kepada pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang ITE, hal penistaan agama yang semacam ini hendaklah ditertibkan. Kalau ada orang yang pindah agama, mencaci maki agama sebelumnya di konten-konten YouTube yang ada ini, hendaklah diberikan peringatan 1 kali 24 jam atau 1 kali 3 atau 3 kali 24 jam. Apabila tidak menutup konten tersebut atau menghapusnya, hendaklah pemerintah ataupun yang sekarang ini lagi dihidupkan oleh Kapolri yang baru, yaitu polisi virtual, untuk menutup konten-konten tersebut. Masalahnya apa? Dunia internet ini selamanya jejak rekamnya akan ada. Ujaran-ujaran kebencian, saling hasut, saling caci maki, saling menjelekkan semacam ini akan membahayakan regenerasi bangsa kita. Kita yang mana cinta pada bangsa dan negara ini, maka kita menghimbau kepada pemangku jabatan, pemangku kebijakan, pemangku hukum, bagaimana suasana keagamaan di Indonesia ini bisa adem, ayem, tentrem, tanpa menjelek-jelekkan agama satu dengan yang lainnya, tanpa ada hujatan kebencian, tanpa ada fitnah-fitnah dan adu domba. Nah, di sini peran serta pemangku jabatan, peran serta aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu cybercam dan polisi virtual sangat berperan. Negara ini jauh lebih mahal dari segalanya. Sebab apa? Apabila anak-anak bangsa kita melihat konten-konten YouTube yang semacam itu, hatinya mau tidak mau sedikit banyak akan terguras suatu bentuk memori kebencian dari agama A kepada agama B. Ini membahayakan. Bagaimana dengan perbedaan ini? Melalui silaturahmi meskipun masih virtual karena adanya pandemi COVID begini, justru terciptanya rasa saling kenal. Justru terciptanya dari kenal ini, kita saling asa, saling asi, dan saling asuh. Tapi semuanya ini akan sia-sia apabila narasi-narasi kebencian, narasi-narasi adu domba antar umat beragama jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak di media sosial ini, khususnya di YouTube yang ada yang saat ini lagi trending, tidak ditertibkan, tidak ditutup oleh pemerintah. Maka upaya FKUB, upaya Kementerian Agama, upaya langkah-langkah teman-teman yang membangun persaudaraan lintas agama, semuanya akan sia-sia. Seperti kata pepatah, ya, kita menimba air 1 ember, bahkan 1 kamar mandi, tetapi ditetesi setetes nila, maka akan rusak air sebelangga. Mudah-mudahan melalui webinar virtual Zoom Agama Cinta ke-25 ini, pemerintah kita mendengarkan keluhan-keluhan para tokoh-tokoh agama tentang adanya ujaran kebencian, adu domba dari orang-orang yang pindah agama ini, hendaklah untuk segera ditertibkan agar suasana keagamaan kita di dalam perbedaan ini bisa tetap mesra meskipun berbeda.
Sekali lagi saya sering mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Mujadi. Kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang sama, jangan kita bedakan. Kita sama-sama orang Indonesia. Ya, jangan dibedakan meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda bahasa. Kita sama-sama anak Indonesia. Kita sama-sama beragama. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama hidup dan makan di bumi pertiwi Indonesia ini. Inilah persamaannya. Apabila yang beda, jangan dipaksakan sama. Islam dengan Kristen ada persamaannya, itu jangan dibedakan. Kalau ada yang berbeda, ya memang agamanya berbeda. Jangan dipaksakan sama. Jangankan Islam dan Kristen. Katolik dengan Protestan saja, sama-sama salibnya. Juga ada perbedaannya. Sampai kapanpun tidak bisa dipaksakan sama. Atau juga Syiah dengan apa? Sunni. Ya. Meskipun sama-sama Islam, ada perbedaannya. Jangan dipaksakan sama. Yang penting bagaimana di dalam perbedaan ini kita saling menghormati, ya. Di dalam perbedaan ini bagaimana kita saling menyayangi. Di dalam perbedaan ini bagaimana kita bisa saling gotong royong. Bunga ini berwarna merah, tidak bisa dipaksakan untuk berwarna hijau. Begitu juga bunga ini berwarna ungu, ya. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi kuning. Bagaimana kita satukan dalam vas Indonesia, dalam rumah besar Indonesia. Ini Konghucu, ini Hindu, ini Buddha, ini Islam, ini Kristen. Jadilah taman indah, taman Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Sehingga dengan perbedaan ini, masyarakat ataupun orang dunia luar di Indonesia bisa melihat begitu indahnya kerukunan yang ada di Indonesia. Kita datang ke Pulau Bali, melihat begitu tiap-tiap rumah ada tempat ibadahnya. Kita datang di kota Mataram, kota 1000 masjid. Setiap kita berhanjak satu tempat ke tempat lain, kita melihat masjid-masjid megah. Kita datang ke tempat lainnya juga mungkin ada hal-hal yang berbeda yang memberikan ciri khas dari setiap daerah yang ada. Inilah Indonesia kita. Janganlah dengan perbedaan ini hanya ulah segelintir orang ataupun beberapa orang, apalagi dia baru masuk agamanya, sudah diberikan panggung. Seakan-akan orang yang paling hebat. Nih, ini kunci utamanya adalah tokoh-tokoh agama. Apabila ada penceramah-penceramah, pengkhutbah-pengkhutbah dari agama apapun, sampai mengeluarkan ujaran kebencian atau menghujat sana dan menghujat sini, hendaklah tokoh masyarakat setempat ataupun tokoh agama setempat untuk memberikan teguran kepada orang tersebut. Dan bila perlu, seperti kata narasumber tadi, jangan diberikan panggung lagi ataupun diberikan sanksi sosial. Tapi semuanya ini tanpa ada kerjasama dengan pemerintah yang memegang daripada kekuasaan, tanpa ada kebijakan daripada pemerintah yang memberikan kebijakan, maka akan sulit tokoh-tokoh agama ini membangun suatu bentuk persatuan dan persaudaraan. Maka peran serta dan kerjasama tokoh agama dengan aparat pemerintah yang menegakkan kebijakan dan undang-undang di negara ini harus seide dan seirama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan webinar Agama Cinta yang ke-25 ini dapat memberikan suatu bentuk kemanfaatan buat bangsa Indonesia, sehingga sekarang sampai ke depan Indonesia meskipun di dalam perbedaan agama bisa menjadi ayem, tentrem, akor, bisa saling kerjasama, bisa saling menyayangi di dalam perbedaan. Berbeda tapi mesra. Inilah Indonesiaku. Inilah Bhinneka Tunggal Ikaku. Demikian dari kami. Allahu Akbar.
Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampailah kepada puncak acara sekaligus penutup, sebuah puisi perdamaian yang pasti akan membuat hati kita semakin damai, dan sekaligus doa penutup disampaikan oleh Habib Jafar Shodiq bin Yahya. Silakan. Ya, terima kasih. Halo, tes masuk. Bagus. Terima kasih Pak Mahdi, Pak Protokol, Pak Moderator. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am 108. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl 125. Para narasumber yang dirahmati Allah dan para peserta webinar yang berbahagia, kita ini bagaikan the travelers to the one destiny. Ada yang berjalan kaki, bahkan ada yang merangkak. Ada yang bersepeda, atau bahkan ada yang berkursi roda, ada yang bersepeda motor, ada yang bermobil, kapal air, dan atau pesawat. Menuju satu titik TKP yang sama dengan kendaraan dan jalan berbeda-beda. Yang bersepeda tak usah menghina yang jalan kaki, sebab bisa jadi karena kesibukannya mencaci, maka dia lupa navigasi atau malah masuk ke jurang kehancuran hidupnya. Yang di dalam mobil tak usahlah melongok keluar jendela seraya memaki yang di atas motor, sebab bisa jadi sopir terganggu oleh jalannya motor yang sibuk menjawab makian penumpang mobilnya, akhirnya pencaci itu diturunkan dari mobil, tertinggallah dalam perjalanan. Untuk tumbuhan ada rekayasa genetika, ternyata untuk merubah masyarakat ada rekayasa sosial, politik, divide et impera dan lain sebagainya adalah rekayasa sosial untuk saling bermusuhan. Sebenarnya kita bisa bersama-sama menciptakan rekayasa sosial positif, yakni ketika kita beragama dengan inti agamanya, yakni mendahulukan cinta di atas fikih kita masing-masing, beragamalah dengan cinta, maka kita akan hidup damai, sentosa, menuju Tuhan yang esa. Hanya dengan cinta kita bisa menuju Sang Maha Cinta. La cinta illa maha cinta. Baiklah, izinkan saya membacakan sepotong puisi. Cintailah aku dengan bahasa cinta. Duhai hamba-hambaku, aku telah mencintaimu sebelum engkau sekalian disebut sesuatu. Hamba-hambaku, dengan nama apapun kalian panggil aku akan jawab jika kalian memanggilku dengan bahasa cinta. Wahai segenap makhluk, jangan kalian curi namaku untuk mencuri cinta dengan gerak kebencian. Jangan kalian mencuri namaku untuk menjelekkan sesama makhlukku hanya karena kalian merasa paling dekat kepadaku. Sesungguhnya hambaku yang terdekat kepadaku
adalah sesiapa yang bersusah payah mendekatiku dengan mencintai sesiapa saja yang mencintai dan membencinya, karena dia justru merasa terjauh dariku. Wahai hamba-hambaku, aku bertanya kepada kalian, tolong jawablah. Semenjak kapan aku beri nama kemesraan kita dengan nama agama-agama? Dan mengapa kalian berkumpul dengan nama-nama kemesraan kita yang kalian karang untuk saling menyerang? Lalu mengapa kalian memfitnah aku sebagai kambing hitam pembuat malapetaka dengan saling membuat luka? Dengan pisau takdir yang kalian tafsir sebagai nasib-nasib getir. Tidak, tidak, sekali-kali tidak. Aku tidak perintahkan kalian untuk memaksa selain kalian untuk menyebut namaku. Akulah Sang Maha Cinta, tak akan pernah memaksa sesiapa saja untuk mencinta. Cukuplah kalian syahadatkan cinta kalian dengan saling mencinta. Maka aku akan menjawab cinta sesiapa yang menggemakan irama cinta dariku, Sang Maha Cinta. Demikian. Baik, mari kita sama-sama membaca, berdoa, menyatukan rasa dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan cintamu, dengan saling mencinta. Duhai Sang Maha Cinta, satukanlah hati kami. Allahumma alif baina qulubina. Satukanlah hati kami dengan irama kasih sayang yang telah Engkau ajarkan kepada nabi-nabi yang datang kepada nenek moyang kami. Duhai Sang Maha Cinta, kami saat ini berada pada zaman di mana kami tidak ada tempat kembali untuk bertanya kepada wakil resmimu, maka kami saling berdebat satu sama lain. Maka oleh karena itu, sebelum Engkau mengutuskan kembali wakil resmimu, bimbinglah kami untuk mencari kesepakatan kata yang sama menuju kepadamu, yaitu kata cinta. Duhai Sang Maha Cinta, berilah cahaya pada pikiran-pikiran hamba, cahaya pada hati hamba, cahaya pada tangan dan kaki hamba, sehingga pikiran hamba, kata-kata hamba, gerakan hamba, tiada lain hanya gerakan cinta menuju kepadamu, wahai Maha Cinta. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah puisi dan doa kita bersama. Mudah-mudahan Sang Maha Cinta senantiasa menyatukan hati kita, dan mudah-mudahan generasi kita selanjutnya bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar penceramah yang mendapatkan sah untuk menyampaikan kebenaran, dan mana yang penceramah abal-abal yang sebenarnya didorong oleh sebuah vested interest. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala cita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, merdeka. Merdeka. Terima kasih Habib Ja'far bin Shodiq. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Nurul sebagai host webinar kali ini. Terima kasih Mas Nurul. Tolong diambil alih. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhardi Karyanto yang telah memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini. Audiens sekalian, dengan ditutupnya doa kita oleh Habib Ja'far Shodiq bin Yahya, maka berakhirlah kebersamaan kita dari siang hingga sore hari ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan e-screenshot ke grup webinar Agama Cinta ataupun ke grup peserta webinar Agama Cinta edisi yang ke-25. E-sertifikat akan di-upload di Facebook Sekjen Agama Cinta, dan kegiatan kita ataupun webinar kita pada siang hari ini akan di-upload juga di YouTube channel kita, yaitu Agama Cinta. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe YouTube channel Agama Cinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.